Frank Lampard terapkan satu tradisi Chelsea di Everton. Frank Lampard meneruskan perannya sebagai pelatih yang tegas di Everton. Pria yang berusia 43 tahun itu sampai membahas salah satu tradisi yang pernah diterapkan di klub lamanya, yakni Chelsea. Chelsea adalah klub yang punya jasa besar dalam karir Lampard, baik sebagai pelatih maupun pemain. Ketika masih muda, The Blues merekrutnya dari West Ham United dan bisa mempertahankan Lampard selama 13 tahun. Puncak karirnya sebagai pemain terjadi di Chelsea. Ia menguasai 12 gelar dari berbagai kompetisi selama ia tampil di Stamford Bridge, termasuk Liga Champions yang didapatkan pada musim 2012-2013. Chelsea juga membawanya naik derajat setelah memulai karir kepelatihan bersama Derby County. Sayangnya, karir Lampard sebagai pelatih tidak cemerlang waktu bermain. Ia dipecat pada tahun 2021 lalu untuk digantikan oleh Thomas Tuchel. Frank Lampard sempat menjalani profesi sebagai pandit setelah memutuskan gantung sepatu. Umumnya, pelatih yang habis dipecat akan kembali menekuni peran tersebut. Salah satu contoh nyata adalah legenda Man United, yakni Gary Neville. Namun Frank Lampard tidak menyerah. Beruntungnya, ia masih bisa menarik perhatian dari Everton. Frank Lampard ditunjuk menggantikan Rafael Benitez pada tanggal 31 Januari 2022 dan langsung mempersembahkan kemenangan di laga perdananya. Pria berkebangsaan Inggris tersebut dikenal sebagai pelatih yang tegas dan juga disiplin. Ia memiliki beberapa aturan ketat dan harus dipenuhi oleh para pemain sewaktu di Chelsea. Frank Lampard menerapkan aturan itu lagi di Everton. Salah satu aturan ketat yang diterapkan berkaitan dengan keterlambatan. Menurut laporan dari The Sun, Frank Lampard mematok denda sebesar 14,4 juta rupiah buat pemain yang terlambat atau melanggar aturan berpakaian. Aturan ini tak separah waktu di Chelsea. Dulu ia menetapkan denda sebesar 36 juta rupiah buat pemain yang terlambat pada hari pertandingan, sesi latihan, atau perawatan bersama tim medis. Kemudian di Everton, Frank Lampard juga menetapkan denda sebesar 28 juta rupiah buat penggunaan telepon genggam. Para pemain tak diperkenankan menggunakan teknologi tersebut saat rapat tim ataupun makan malam. Bahkan, ia juga tak memperbolehkan pemainnya untuk pulang secara terpisah dari rombongan. Jika aturan tersebut dilanggar, maka pemain harus menyiapkan uang sebesar 72 juta rupiah sebagai ganjarannya. Dalam laporan desa lagi, salah satu pemain Everton sempat dihadapkan dengan denda keterlambatannya hanya karena butuh waktu untuk mengikat tali sepatu. Namun Frank Lampard masih bisa memberikan kompromi untuk kasus tersebut. Bahwa Senegal juara Piala Afrika, Edouard Mendy cetak rekor mencengangkan. Kiper Chelsea Edouard Mendy mencetak rekor mencengangkan usai membawa Senegal keluar sebagai juara Piala Afrika 2021 usai mengalahkan timnas Mesir. Senegal berhasil meraih gelar Piala Afrika perdananya usai mengalahkan Mesir di partai final melalui drama adu penalti. Pada babak penentuan tersebut, 4 dari 5 penendang tim berjuluk Lions of Teranga ini sukses menjaringkan bola ke gawang Mesir. Di sisi lain, 2 dari 4 penendang Mesir gagal mengeksekusi tendangan penentu tersebut. Salah satunya dikarenakan kemampuan hebat yang dimiliki oleh Mendy selaku kiper timnas Senegal dan juga Chelsea. Berkat keceliannya membaca arah bola, Edouard Mendy sukses membawa Senegal merengkuh gelar Piala Afrika pertamanya sepanjang sejarah. Dalam keberhasilannya membawa Senegal menjadi juara ini, kiper yang berusia 29 tahun tersebut menciptakan rekor di luar nalar. Dilansir dari Sporting Index, Mendy menjadi kiper pertama dan satu-satunya yang mampu menciptakan clean sheet atau nilai di final Piala Afrika dan final Liga Champions. Di Liga Champions pada musim lalu, Mendy mampu membawa Chelsea tak kebobolan di partai puncak dan menjadi tim yang paling sedikit kebobolan sepanjang sejarah ajang tersebut. Sedangkan di final Piala Afrika 2021, Mendy mampu menghadang serangan Mesir dengan melakukan 4 penyelamatan dan membuat 1 penyelamatan di adu penalti untuk Senegal. Berkat aksi gemilangnya bagi Senegal hingga menjadi juara, Edouard Mendy didapuk sebagai kiper terbaik di ajang Piala Afrika 2021. Predikat di Piala Afrika 2021 ini pun melengkapi karir cemerlang Mendy sejak bergabung dengan Chelsea. Sebelumnya, ia meraih gelar kiper terbaik di ajang FIFA Best Award 2021. Jauh sebelum itu, Edouard Mendy juga meraih predikat kiper terbaik di UEFA Best Award dikarenakan pencapaiannya membawa Chelsea menjuarai Liga Champions.
ketika Azpilicueta lebih bahaya ketimbang Romelu Lukaku. Romelu Lukaku kesulitan di Chelsea. Striker Belgia itu bahkan tak bisa lebih berbahaya dari Cesar Azpilicueta dalam urusan mengancam gawang lawan. Momen itu terlihat saat Chelsea menghadapi Plymouth di babak keempat Piala FA, Sabtu, 5 Februari 2022 malam waktu Indonesia Barat. Bermain di Stamford Bridge, tuan rumah sempat tertinggal lebih dahulu. Gillespie menjebol gawang Chelsea di menit ke-7. Cesar Azpilicueta baru menyamakan skor menjadi 1-1 jelang babak pertama tuntas. Sampai menit ke-90 tak ada gol yang tercipta. Alhasil, laga dilanjutkan ke babak tambahan, di mana gol kemenangan akhirnya bisa dicetak oleh Chelsea. Marcos Alonso memastikan The Blues menang 2-1 dan maju ke babak selanjutnya. Usai laga tersebut, Chelsea masih memperlihatkan PR besarnya di lini depan, khususnya pada performa Romelu Lukaku yang masih tampil sebagai juru gedor tim. Pemain yang berusia 28 tahun itu tampil tumpul di depan gawang lawan. Whisker mencatat, Lukaku cuma bikin 2 tembakan sepanjang 120 menit pertandingan dan cuma 1 yang on target. Daya ancam Lukaku bahkan tak lebih baik dari Azpilicueta. Bek Spanyol itu bisa melepaskan 7 tembakan dengan 3 yang on target, 3 di blok, dan sekali melenceng. 1 gol juga bisa dicetak yang membantu kelolosan si biru. Romelu Lukaku sendiri baru bikin 8 gol dari 25 penampilan sejak ia dibeli Chelsea dari Inter Milan seharga 115 juta euro pada bursa transfer musim panas lalu. Pemain yang juga pernah berseragam West Brom, Everton, dan juga Manchester United sudah absen bikin gol di 6 laga beruntun.